Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika selama ini engkau berdoa, tapi yang mendengar bukanlah sesuatu di luar dirimu, melainkan Dia yang berdiam di dalam hatimu sendiri. Pernahkah engkau merasakan getaran aneh saat menyebut nama Allah, seolah ada sesuatu yang hidup dan memandang balik dari dalam dadamu? Itulah panggilan rahasia, bisikan halus dari sisi dirimu yang paling dalam, yang telah lama menunggu untuk dikenali. Video ini bukan sekadar tentang agama, ini tentang perjalanan jiwa menembus tabir antara hamba dan Tuhan. Dan jika engkau mendengarnya dengan hati, mungkin inilah saatnya engkau mengenal Allah tanpa perantara. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam hati. Ada sebuah suara yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika dunia menenggelamkan kita dalam hiruk-pikuk dan kesibukan tanpa arah. Suara itu lembut, nyaris tak terdengar, namun terasa begitu dalam hingga mampu mengguncang seluruh jiwa. Ia bukan datang dari luar, bukan pula hasil dari pikiran yang kita susun. Ia muncul dari kedalaman hati, tempat di mana rahasia makrifat pertama kali bergetar. Di sana, manusia mulai mengenal bahwa dirinya bukan sekadar tubuh dan nama, melainkan pantulan dari cahaya yang tak terhingga. Suara itu memanggil, mengundang untuk kembali, mengingat sesuatu yang dulu pernah kita kenal, tetapi kini terlupakan oleh lapisan keakuan dan keinginan dunia. Namun kebanyakan manusia berlalu tanpa mendengar panggilan itu. Mereka mencari Allah di luar diri, di balik kitab yang dibaca tanpa rasa, di antara ritual yang dilakukan tanpa kesadaran. Padahal di dalam hati yang hening, di tempat paling sunyi dari segala prasangka, di sanalah Allah menunggu untuk dikenal tanpa perantara. Makrifat bukan tentang banyaknya ilmu, bukan tentang kedalaman argumen atau kefasihan dalam bicara, tapi tentang keberanian untuk menelusuri batin sendiri dan menanggalkan segala bentuk kepemilikan diri. Sebab selama masih ada aku, selama masih ada yang merasa tahu, maka hijab antara makhluk dan Sang Pencipta tetap tebal membisu. Dalam jalan makrifat, hati adalah mihrab tempat perjumpaan, bukan kepala yang sibuk menimbang. Di hati, tak ada logika yang berdebat, tak ada kata yang berusaha menang. Di sana hanya ada kesadaran yang perlahan larut dalam kehadirannya. Ketika seseorang benar-benar hening, maka ia akan mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan ruhnya sendiri, bahwa seluruh semesta sedang berzikir, dan dirinya hanyalah satu nada kecil dalam simfoni zikir itu. Itulah saat di mana makrifat mulai menampakkan wajahnya. Bukan sebagai pengetahuan baru, melainkan sebagai ingatan lama yang kembali. Setiap insan memiliki perjalanan yang unik menuju kesadaran ini. Ada yang menemukannya di tengah kejatuhan, ada yang merasakannya ketika kehilangan segalanya, dan ada pula yang tiba tanpa tahu bagaimana ia sampai. Tetapi semuanya bermuara pada satu hal, rahasia hati yang terbuka. Saat hijab tersingkap, engkau akan tahu bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak menunggu di langit ketujuh, tidak pula bersembunyi di balik kabut takdir. Ia hadir lebih dekat dari urat lehermu, lebih nyata dari apapun yang kau sebut ada. Maka, mengenal Allah tanpa perantara bukan berarti menolak syariat, melainkan melampaui bentuk untuk mencapai makna yang sejati. Dan ketika hati itu benar-benar hidup, engkau tidak lagi mencari tanda-tandanya, karena seluruh wujud telah menjadi tanda itu sendiri. Setiap napas adalah zikir, setiap pandangan adalah ayat, setiap kejadian adalah isyarat cinta darinya. Di tahap ini, engkau tak lagi bertanya, di mana Allah? Sebab pertanyaan itu hanya lahir dari yang masih terpisah. Dalam makrifat tidak ada lagi jarak, yang ada hanyalah kesadaran bahwa tidak pernah ada perpisahan sejak awal. Rahasia hati inilah yang menjadi pintu menuju perjalanan panjang berikutnya. Mengenal, mencintai, lalu lebur dalam Yang Maha Ada. Bab 2, cermin yang pecah dan cahaya di baliknya. Setiap manusia lahir membawa cermin di dalam hatinya, cermin yang sejatinya memantulkan wajah Allah. Namun seiring waktu, cermin itu retak oleh debu dunia, oleh kesombongan, keinginan, dan rasa memiliki. Kita lalu memandangi cermin yang telah buram itu dan mengira bahwa bayangan diri yang kita lihat adalah aku yang sejati, padahal yang kita lihat hanyalah kabut ego, bukan cahaya asalnya.
Semakin banyak kita menatap diri yang palsu itu, semakin jauh kita tersesat dari makna hakiki keberadaan kita. Padahal, tugas kita bukan memperindah bayangan di cermin, melainkan membersihkannya, hingga yang tampak hanyalah Dia, bukan lagi kita. Di sanalah makrifat mulai hidup, ketika manusia berhenti melihat dirinya sebagai pusat, dan mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah pantulan dari cahaya yang maha sempurna. Namun membersihkan cermin hati bukanlah perkara mudah. Ia menuntut kejujuran yang menyakitkan, keberanian untuk menatap luka batin yang telah lama kita sembunyikan. Banyak yang mengira jalan makrifat adalah ketenangan tanpa badai, padahal justru badai itulah yang membasuh kotoran hati. Kadang Allah mengirimkan kehilangan, kegagalan, bahkan kehancuran, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membersihkan. Ia memecahkan cermin kita, agar pantulan palsu itu hancur, dan dari serpihan itulah cahaya sejati memancar. Maka jangan takut pada kehancuran, sebab di balik retakan itu ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Bila engkau sabar menatap retakan itu, engkau akan melihat sesuatu yang tak pernah kau duga, bahwa semua luka yang dulu kau benci, ternyata adalah cara Allah menghapus aku dari dalam dirimu. Ia mengambil satu demi satu hal yang kau banggakan, agar yang tersisa hanyalah ketergantungan total kepadanya. Itulah makna La ilaha illallah yang sejati. Bukan sekadar kalimat di bibir, tetapi penyaksian di hati bahwa tiada yang berhak disembah, dicintai, dan dipercaya selain Dia. Dalam momen itu, engkau tidak lagi berdoa untuk mendapatkan, tetapi untuk mengerti. Tidak lagi meminta agar dunia berubah, melainkan agar hatimu yang berubah, melihat dunia sebagaimana adanya, sebagai cermin dari kehendaknya. Dan perlahan sesuatu yang lembut mulai tumbuh dalam dirimu. Sebuah keheningan yang tidak lagi membutuhkan pembuktian. Engkau mulai melihat bahwa setiap makhluk membawa rahasia ilahi yang sama, hanya dibungkus dengan rupa yang berbeda. Burung yang bernyanyi, air yang mengalir, bahkan kesedihan yang menetes dari matamu, semuanya menjadi bahasa Allah yang menuntunmu pulang. Engkau tak lagi merasa sendirian, sebab kini engkau tahu, kehadirannya menyelimuti segalanya, bahkan dalam detik-detik di mana kau merasa paling hampa. Maka di tahap ini, engkau tidak lagi mencari cahaya di luar. Engkau menyadari bahwa cahaya itu tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh kabut yang kau buat sendiri. Dan saat cermin hati mulai bersih, engkau akan melihat bukan hanya wajahmu, tapi wajahnya dalam setiap hal. Tidak ada lagi yang biasa, karena semuanya suci. Tidak ada lagi yang kebetulan, karena semuanya terencana. Itulah awal dari pengenalan sejati. Makrifat yang tidak diajarkan oleh lidah, melainkan oleh pengalaman langsung bersama Allah di kedalaman hatimu sendiri. Bab 3, saat hati menyadari bahwa segalanya adalah Dia. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika semua pencarian mulai hening. Setelah sekian lama mencari arah, bertanya pada guru, membaca kitab, dan menapaki jalan yang penuh keraguan, akhirnya hati sampai pada kesadaran yang tak lagi bisa dijelaskan dengan kata. Inilah saat ketika engkau berhenti mencari, bukan karena sudah putus asa, tetapi karena akhirnya engkau sadar, yang engkau cari itu tidak pernah jauh. Segala sesuatu yang pernah kau anggap sebagai bukan Dia, ternyata hanyalah caranya menampakkan diri dengan rupa yang berbeda. Tidak ada satu daun pun yang gugur, tidak ada satu nafas pun yang terhela, kecuali dengan izinnya. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang terjadi bisa terlepas darinya? Disinilah makrifat mulai terasa, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kenyataan yang menggetarkan seluruh ruhmu. Ketika hati benar-benar sadar bahwa segala sesuatu adalah Dia, maka cara pandangmu terhadap hidup berubah total. Tidak ada lagi yang disebut musuh, karena semua yang datang adalah utusannya. Tidak ada lagi yang disebut keberuntungan atau kesialan, karena setiap kejadian adalah cara Allah berbicara kepada dirimu. Dalam kesenangan, Ia sedang mengajarkan syukur. Dalam kesedihan, Ia sedang mengajarkan sabar. Dalam kehilangan, Ia sedang mengajarkan kepasrahan. Engkau mulai melihat makna di balik bentuk, dan bentuk tak lagi memenjarakan makna. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian yang menakutkan,
tapi sebagai madrasah rahasia tempat jiwa belajar mengenal Tuhannya melalui pengalaman yang tampak sederhana. Namun makrifat semacam ini hanya dapat dicapai oleh hati yang telah dilembutkan oleh zikir dan pasrah total. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang kuat karena berakar dari keyakinan bahwa semua telah diatur oleh Yang Maha Tahu. Ketika hati sudah sampai di sini, engkau akan mengerti makna dari doa para arif. Ya Allah, tunjukkan kepada kami hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Doa itu bukan permintaan agar melihat hal-hal gaib, melainkan agar hijab dunia tersingkap. Agar engkau melihat bahwa segala sesuatu yang tampak berpisah sebenarnya saling terhubung dalam kehendak ilahi. Disitulah engkau mulai berjalan bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Dan saat engkau menatap dunia dengan mata hati, engkau akan menemukan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan pada siapapun. Engkau melihat Allah dalam setiap tatapan manusia, dalam setiap desir angin, bahkan dalam kesunyian malam yang paling gelap. Setiap detak waktu menjadi zikir, setiap peristiwa menjadi pengingat. Tidak ada lagi yang biasa, karena yang hadir di hadapanmu adalah Dia dalam bentuk apapun. Engkau menatap dunia dengan cinta, karena engkau tahu tidak ada apapun di luarnya yang pantas dibenci. Semuanya hanyalah wajah-wajah berbeda dari cintanya sendiri. Dan akhirnya, engkau akan sampai pada pemahaman yang paling lembut, namun paling dalam, bahwa mengenal Allah bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat apa yang telah lama diketahui oleh ruhmu sebelum dunia diciptakan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Demikian pertanyaan yang dulu telah dijawab oleh setiap ruh dengan kata, benar engkau Tuhan kami. Kini, perjalanan makrifat bukanlah menuju tempat baru, melainkan pulang. Pulang kepada pengakuan itu, pulang kepada kesadaran bahwa darinya kita datang, dan kepadanya pula kita kembali. Bab 4. Sunyi yang menyimpan suara Allah. Ada satu ruang di dalam diri manusia yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Tempat di mana logika berhenti dan hanya kesadaran yang berbicara. Ruang itu bernama sunyi. Di sanalah makhluk bertemu dengan Khaliknya, bukan lewat bahasa, bukan lewat pikiran, melainkan lewat keheningan yang hidup. Banyak orang takut pada sunyi, karena dalam sunyi semua topeng jatuh. Tak ada lagi gelar, tak ada lagi nama, tak ada lagi alasan untuk bersembunyi di balik kebenaran palsu. Di dalam sunyi yang tersisa hanyalah engkau, tanpa segala peran, tanpa segala pencitraan, tanpa segala pembenaran. Dan di titik itu Allah berbicara, bukan dengan suara yang bisa didengar telinga, tapi dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah menyerah sepenuhnya. Sunyi bukanlah ketiadaan, melainkan kepenuhan yang tak bisa dijelaskan. Ia adalah ruang tempat Allah menyingkapkan rahasianya secara halus kepada mereka yang sabar tinggal di dalamnya. Dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa selama ini engkau terlalu bising, terlalu banyak meminta, terlalu banyak menilai, terlalu banyak berusaha memahami Tuhan dengan akal. Padahal Allah tidak bisa dipahami, Ia hanya bisa disadari. Dalam sunyi itulah engkau belajar bahwa mengenal Allah bukanlah hasil dari berpikir, melainkan hasil dari berdiam. Karena di dalam diam, semua yang palsu perlahan sirna, dan yang tersisa hanyalah yang hakiki. Ketika engkau berani diam cukup lama, engkau akan mendengar sesuatu yang dulu tak pernah kau perhatikan. Detak jantungmu yang seirama dengan napas semesta. Setiap hembusan udara yang masuk dan keluar dari dirimu adalah tasbih yang tak pernah berhenti. Di saat itu, engkau mulai merasakan bahwa dirimu bukan lagi terpisah dari ciptaan lain, tapi menyatu dalam satu arus zikir yang mengalir ke arah yang sama, menuju Dia. Tak ada lagi aku yang berzikir, karena engkau sendiri telah menjadi zikir itu. Engkau tidak lagi mengucap, melainkan menjadi ucapan itu sendiri. Itulah saat di mana ruh mulai mengenal Tuhannya secara langsung, tanpa perantara, tanpa batas, tanpa nama. Dan dari keheningan itu, lahirlah cahaya pengetahuan yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Ia turun lembut seperti embun yang jatuh di pagi buta, membawa kesejukan yang hanya dirasakan oleh hati yang telah pasrah. Engkau akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia bukanlah kebetulan,
tetapi bagian dari irama ilahi yang sedang memainkan lagu cintanya. Bahkan hal-hal kecil seperti daun yang berguguran atau langkah kaki yang tersandung menjadi tanda-tanda kasih darinya. Maka mereka yang hidup dalam makrifat tidak lagi menolak apapun yang datang, sebab mereka tahu setiap kejadian membawa pesan rahasia dari Allah yang sedang berbicara dengan cara yang halus. Dan akhirnya, engkau akan memahami bahwa sunyi bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari perjumpaan yang sebenarnya. Sebab di dalam sunyi, Allah tidak hanya hadir, Ia menguasai seluruh keberadaanmu. Engkau tidak lagi memanggilnya, sebab engkau tahu Dia tak pernah pergi. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda, sebab seluruh wujud telah menjadi tanda itu sendiri. Maka barang siapa berani berdiam dan mendengarkan dengan hati, akan mendengar suara yang paling lembut, namun paling agung. Suara Allah yang berbisik di dalam dada, aku lebih dekat dari urat lehermu. Itulah rahasia sunyi, tempat di mana keheningan menjadi bahasa, dan bahasa menjadi jalan untuk mengenalnya tanpa perantara. Bab 5. Ketika hijab diri mulai tersingkap. Ada saat dalam perjalanan makrifat di mana Allah mulai menyingkap satu demi satu lapisan hijab yang menutupi hati. Hijab itu bukan sesuatu di luar dirimu, melainkan dirimu sendiri. Pikiran, keinginan, dan segala rasa aku yang mengaku berkuasa atas hidup ini. Selama engkau masih berkata, aku tahu, aku bisa, atau aku mengerti, maka hijab itu masih tebal menutupi pandangan ruhani. Sebab sejatinya, Allah hanya bisa dikenal olehnya sendiri. Makhluk tidak dapat mengenal penciptanya kecuali dengan cahaya yang Dia berikan dari dalam hati. Maka saat engkau merasa tidak tahu, tidak mampu, tidak punya apapun, justru disitulah awal pengenalan sejati dimulai. Karena di saat segalanya sirna, yang tersisa hanyalah Dia. Hijab diri ini amat halus, seringkali kita tidak menyadarinya. Ia bisa berwujud ibadah, bisa berwujud pengetahuan, bisa juga berwujud kesalehan yang kita banggakan. Bahkan rasa telah dekat dengan Allah pun bisa menjadi hijab bila di dalamnya masih ada rasa aku yang dekat. Orang yang berjalan di jalan makrifat tahu bahwa hijab terbesar bukanlah dosa, melainkan rasa memiliki kebenaran. Karena selama ada kepemilikan, selama ada aku yang merasa suci, maka Allah masih tersembunyi di balik bayangan dirimu sendiri. Oleh sebab itu, para arif tidak pernah berhenti membersihkan niatnya, menundukkan egonya, dan menangis dalam keheningan. Sebab mereka tahu, yang paling berbahaya adalah kehadiran aku di tengah ibadah yang tampak suci. Namun Allah Maha Lembut dalam menyingkapkan hijab. Ia tidak memukul tapi menyentuh. Ia tidak memaksa tapi mengundang. Kadang Ia biarkan engkau gagal agar engkau berhenti bergantung pada dirimu sendiri. Kadang Ia buat engkau kecewa pada manusia agar engkau hanya berharap padanya. Kadang Ia ambil yang paling engkau cintai agar cinta itu kembali ke arah yang benar. Setiap kehilangan yang engkau tangisi sejatinya adalah proses penyingkapan. Setiap air mata adalah zikir yang tidak bersuara. Maka janganlah marah ketika Allah mengosongkanmu, karena pengosongan itu adalah bentuk kasih-Nya yang paling murni, agar engkau bisa diisi olehnya sepenuhnya. Dan ketika hijab mulai tersingkap, engkau akan menyadari sesuatu yang menggetarkan, bahwa tidak pernah ada jarak antara dirimu dan Allah. Yang ada hanyalah jarak antara dirimu dan dirimu sendiri. Allah tidak pernah menjauh, engkaulah yang menutupinya dengan lapisan keakuan. Ketika aku itu runtuh, engkau tidak menemukan Allah di tempat yang jauh, tapi di kedalaman dirimu sendiri, dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah saat di mana doa bukan lagi permintaan, tapi pertemuan. Zikir bukan lagi pengucapan, tapi kehadiran. Syalat bukan lagi gerakan, tapi kesadaran penuh akan wajah-Nya yang selalu menyertai. Dan akhirnya, engkau akan mengerti bahwa mengenal Allah bukanlah hasil dari usaha, melainkan hasil dari penyerahan. Ia bukan dicapai dengan memanjat tangga-tangga ilmu, tapi dengan menanggalkan beban ego yang menutupi cahayanya. Semakin engkau berusaha menembus hijab, semakin engkau sadar bahwa yang bisa melakukannya hanyalah Dia. Maka engkau tidak lagi berjalan dengan kekuatanmu, tetapi dibimbing oleh tangan kasih-Nya.
Inilah rahasia perjalanan makrifat. Ketika engkau berhenti mencari, yang kau cari akan menemukanmu. Ketika engkau berhenti berusaha melihat, barulah cahaya itu menyingkapkan dirinya. Sebab Allah tidak jauh, hanya hati yang tertutup yang membuat jarak terasa nyata. Bab 6. Lenyapnya diri dalam lautan wujudnya. Pada satu tahap perjalanan, ketika hijab diri mulai tersingkap, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan bahasa manusia. Perlahan, rasa aku mulai pudar. Ia tidak lenyap dengan paksaan, tidak pula hilang dengan keinginan. Ia lenyap sebagaimana malam lenyap oleh datangnya fajar. Semakin kuat cahaya kesadaran ilahi hadir di dalam hatimu. Semakin sirna rasa kepemilikan, rasa keakuan, rasa menjadi pusat dari segalanya. Engkau masih hidup, masih berjalan, masih berbicara, tetapi ada sesuatu yang berbeda, yang bergerak bukan lagi aku, melainkan kehendak yang lebih besar dari dirimu. Engkau menjadi saksi atas segala yang terjadi, bukan pelaku. Disinilah para arif menyebutnya sebagai fana, lenyapnya diri dalam wujudnya yang mutlak. Namun jangan salah, lenyap di sini bukan berarti hilang keberadaan fisikmu. Engkau masih ada, tetapi kesadaran tentang aku yang memiliki kendali telah sirna. Semua tindakanmu menjadi pantulan dari kehendak Allah semata. Engkau makan bukan karena nafsu, engkau berbicara bukan karena ingin didengar, engkau diam bukan karena tak tahu, tetapi karena segalanya mengalir sebagaimana ia menghendaki. Inilah kebebasan sejati. Bebas dari keinginan pribadi, bebas dari takut dan harap yang lahir dari ego, bebas dari keterikatan pada hasil dan pengakuan. Engkau berjalan di dunia, namun hatimu sudah tidak lagi tinggal di dalamnya. Dunia menjadi ladang, bukan penjara. Dalam keadaan fana ini, engkau mulai menyadari sesuatu yang menggetarkan, bahwa selama ini tidak ada dua wujud. Yang ada hanyalah Dia yang menampakkan dirinya dalam berbagai rupa. Rasa aku yang selama ini terasa nyata, hanyalah bayangan di atas permukaan air. Begitu air itu tenang, bayangan pun sirna. Bukan karena hilang, tapi karena tidak lagi terpisah dari air itu sendiri. Demikian pula dirimu, bukan hilang tapi larut dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang ada. Inilah rahasia tauhid murni yang sejati. Bukan sekadar ucapan tiada Tuhan selain Allah, melainkan penyaksian langsung bahwa tidak ada wujud selain wujudnya. Segala sesuatu yang tampak berbeda hanyalah pantulan dari satu cahaya yang sama. Dan ketika kesadaran ini bersemayam dalam hatimu, kehidupan menjadi zikir tanpa henti. Engkau tidak lagi berzikir dengan lidah karena seluruh keberadaanmu telah menjadi zikir itu sendiri. Setiap hembusan napas adalah subhanallah, setiap langkah adalah alhamdulillah, setiap kejadian adalah Allahu Akbar. Engkau melihat cinta di balik takdir, rahmat di balik cobaan, hikmah di balik perpisahan. Tidak ada lagi dualitas antara baik dan buruk, untung dan rugi, sebab semuanya hanyalah gelombang dari lautan yang sama. Lautan wujud Allah yang tak bertepi. Dan di tengah lautan itu, engkau tidak lagi bertanya kemana harus berenang, karena engkau telah menjadi bagian dari lautan itu sendiri. Namun setelah fana, ada tahap yang lebih tinggi, baqa, yaitu tetap hidup dengan kesadaran bahwa yang hidup hanyalah Dia. Engkau kembali ke dunia, menjalani tugas dan tanggung jawab, tetapi hatimu tak lagi terikat. Engkau menjadi seperti cermin, jernih, tidak menahan cahaya, hanya memantulkan. Apapun yang terjadi tidak mengguncangmu sebab engkau tahu, segalanya telah ditentukan oleh Yang Maha Ada. Di tahap ini engkau tidak lagi ingin menjadi siapapun, tidak lagi mencari pengalaman ruhani, sebab engkau telah pulang ke pusat dari segala pusat, kesadaran bahwa tiada sesuatu pun selain Dia. Maka berbahagialah mereka yang telah sirna dalam lautan itu, sebab di sanalah mereka benar-benar hidup. Bab 7. Baqa, hidup dalam kesadaran ilahi. Setelah diri lenyap dalam samudra fana, perjalanan makrifat tidak berhenti. Justru di sanalah bab baru dimulai, bab tentang baqa, keberlanjutan hidup dalam kesadaran bahwa yang hidup hanyalah Dia. Jika fana adalah tenggelamnya aku, maka baqa adalah bangkitnya kesadaran baru. Engkau tetap hidup di dunia, namun kini tanpa terpisah dari wujudnya.
Engkau makan, bekerja, mencinta, tersenyum, berbicara. Semuanya sama seperti manusia lainnya. Tapi hatimu tidak lagi berpusat pada dirimu. Setiap gerak adalah geraknya, setiap langkah adalah kehendaknya, setiap detik adalah pancaran kasihnya. Inilah kehidupan yang sebenarnya, ketika engkau tidak lagi mengklaim apapun, melainkan menjadi alat bagi kehendak ilahi untuk bekerja di dunia. Dalam keadaan baka, dunia tidak lagi tampak sebagai musuh yang menggoda, melainkan cermin yang memantulkan namanya. Engkau melihat Allah dalam segala sesuatu, dalam cahaya dan dalam gelap, dalam tawa dan dalam tangis. Engkau tidak lagi menolak salah satu dan memilih yang lain, karena semua telah menjadi bagian dari kesempurnaannya. Orang yang hidup dalam baka tidak lagi menilai, ia hanya menyaksikan. Ia tidak lagi membenci, karena yang tampak di hadapannya hanyalah wajah yang satu, menampakkan diri melalui berjuta rupa. Ketika ia melihat keindahan, ia tersenyum karena Allah sedang menampakkan kelembutannya. Ketika ia melihat keburukan, ia menangis karena Allah sedang menyingkapkan hikmahnya. Dalam setiap hal, ia melihat Allah bekerja. Kesadaran ini menjadikan hidup terasa begitu ringan, karena tidak ada lagi beban dari rasa memiliki. Orang yang hidup dalam baka tidak takut kehilangan, sebab tidak ada yang benar-benar ia miliki. Ia tidak sombong atas apapun, sebab ia tahu semua hanyalah titipan. Ia tidak menolak takdir, karena ia menyadari bahwa setiap garis kehidupan adalah goresan pena ilahi yang sempurna. Ia hanya berperan sesuai dengan kehendaknya, lalu menyerah sepenuhnya kepada sang penulis takdir. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal. Bukan pasrah karena tidak berdaya, tetapi menyerah karena sadar bahwa hanya Allah yang berdaya. Ia menjadi seperti ombak yang menari di atas laut, tampak bebas namun sepenuhnya digerakkan oleh samudera yang luas. Dan dalam keadaan seperti ini, cinta kepada Allah tidak lagi bersyarat. Engkau mencintai bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena cinta itu sendiri adalah hakikat wujudmu. Engkau tidak bisa tidak mencintainya, karena segalanya adalah Dia. Setiap hembusan angin adalah sentuhan kasih-Nya, setiap senja adalah pelukan lembut-Nya, setiap kesulitan adalah panggilan untuk kembali lebih dalam kepadanya. Orang yang hidup dalam baka tidak lagi berdoa agar takdir berubah, tapi berdoa agar dirinya selaras dengan takdir itu. Ia tidak lagi meminta dunia menyesuaikan diri dengannya, melainkan menyesuaikan dirinya dengan kehendaknya. Dalam keselarasan inilah, hidup menjadi ibadah yang sempurna tanpa batas ruang dan waktu. Dan pada akhirnya, baka adalah hidup dalam keseimbangan antara dunia dan ketuhanan. Engkau masih di bumi, namun hatimu di langit. Engkau masih berurusan dengan manusia, namun batinmu hanya bersama Allah. Engkau menjadi jembatan antara langit dan bumi, menghadirkan kasih, membawa hikmah, menebar kedamaian, bukan karena engkau hebat, tapi karena Allah yang bekerja melalui dirimu. Engkau telah menjadi hamba sejati, bukan karena menghilang dari dunia, tetapi karena engkau hadir di dunia tanpa kehilangan kesadaran akannya. Itulah hidup yang telah menemukan maknanya. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi cermin yang jernih bagi wajah yang esa. Bab 8, Cahaya Cinta Ilahi yang menyala di dalam ruh. Cinta kepada Allah bukanlah cinta yang sama seperti cinta manusia kepada sesamanya. Ia tidak menuntut, tidak meminta balasan, dan tidak mencari pengakuan. Cinta ilahi adalah api yang membakar segala selain Dia, hingga yang tersisa hanyalah kerinduan yang tak pernah padam untuk mengenal, memuji, dan menyembah tanpa syarat. Ketika cinta ini menyala di dalam ruh, dunia pun tampak berbeda. Tidak ada lagi yang biasa, karena segalanya menjadi tanda kehadirannya. Setiap pandangan menjadi ziarah ke wajah Allah, setiap langkah menjadi perjalanan menujunya. Dalam cinta ini, bahkan diam terasa penuh makna, karena di dalam diam itu, hati sedang berbicara dengan kekasih yang tak pernah jauh. Cinta kepada Allah bukan sesuatu yang kita ciptakan, melainkan sesuatu yang dibangkitkan olehnya di dalam hati yang telah disucikan dari selainnya. Ia adalah cahaya yang ditanamkan oleh kasih-Nya sendiri, bukan hasil usaha atau ibadah yang panjang. Ia datang tiba-tiba, seperti cahaya fajar yang menyingkap gelap malam. Tanda cinta ini adalah ketika engkau mulai menangis tanpa sebab, merindukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan,
merasa hampa di tengah kenikmatan dunia, dan tenang hanya ketika menyebut namanya. Itulah panggilan cinta ilahi, lembut, halus, tapi menggetarkan seluruh wujudmu. Ia tidak membiarkanmu tenang, karena cinta sejati tidak ingin kau berhenti di dunia yang fana. Ia ingin kau pulang, kembali ke asal cinta itu sendiri, Allah. Bila cinta ini tumbuh, maka semua rasa sakit pun berubah menjadi manis. Sebab engkau mengerti bahwa setiap ujian adalah surat cinta yang dikirim oleh kekasih agar engkau lebih dekat. Ia ingin engkau tidak hanya mengenalnya di waktu bahagia, tapi juga di tengah luka. Dalam setiap kehilangan, ia mengajarkan makna La ilaha illallah, bahwa tak ada yang layak dicintai selain dia. Dalam setiap kesulitan, ia menumbuhkan sabar yang mengandung rahasia, bahwa setiap air mata adalah benih yang tumbuh menjadi taman cinta di hati. Orang yang telah disentuh oleh cinta ilahi tidak lagi marah pada takdir, sebab ia tahu setiap luka adalah cara Allah memeluknya lebih erat. Dan cinta yang sejati akan mengubah seluruh dirimu. Engkau tidak lagi melihat Allah sebagai sesuatu yang jauh di atas langit, tetapi sebagai kehadiran yang menyelimuti segala sesuatu. Setiap ciptaan adalah ungkapan cintanya. Engkau mencintai manusia bukan karena mereka sempurna, tetapi karena di balik ketidaksempurnaan mereka, ada wajah Allah yang sedang mengujimu. Mampukah engkau melihatku di balik segala kekurangan? Maka cinta ilahi tidak membuatmu menjauh dari dunia, justru membuatmu lebih lembut, lebih sabar, lebih tulus. Engkau menjadi penyalur kasih-Nya di bumi, bukan karena engkau istimewa, tapi karena cinta itu telah menjelma menjadi kehidupanmu. Dan pada akhirnya, cinta kepada Allah bukanlah perjalanan mencari sesuatu, melainkan perjalanan kehilangan segalanya, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Ketika engkau telah mencintai tanpa pamrih, ketika engkau telah menyerahkan seluruh rasa, kehendak, dan hidupmu kepadanya, maka Allah pun menyingkapkan rahasia yang paling agung, bahwa Dialah yang sejak awal mencintai dirimu terlebih dahulu. Engkau mencintai karena Dia yang mencintaimu. Engkau mencari karena Dia yang memanggilmu. Maka cinta ini bukanlah pertemuan dua wujud, tetapi penyatuan dalam satu kesadaran. Tidak ada lagi aku mencintai Allah, sebab yang mencintai dan yang dicintai adalah satu. Itulah mahabbah, cinta murni yang menjadi puncak makrifat, ketika segalanya larut dalam lautan kasih yang tak bertepi. Bab 9, Rahasia Nur Muhammad, cahaya awal dari segala cahaya. Sebelum alam semesta tercipta, sebelum waktu meneteskan detik pertamanya, sebelum ruh ditiupkan ke dalam wujud, telah ada satu cahaya yang berdiri di hadapan keagungannya. Cahaya itu disebut Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi sumber dari segala yang ada. Dari nur itulah seluruh wujud memancar, dari nur itulah kehidupan berdenyut, dari nur itulah rahasia makrifat bermula. Ia bukan makhluk dalam pengertian duniawi, dan bukan pula Tuhan, tetapi perantara pertama di mana wujud ilahi menampakkan dirinya kepada semesta. Nur Muhammad adalah cermin yang paling jernih, tempat Allah melihat dan memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya. Maka siapa yang mengenal nur ini akan mengenal rahasia penciptaan, dan siapa yang mengenal rahasia penciptaan akan mengenal Tuhan yang menciptakannya. Ketika Allah berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Yang pertama kali menerima perintah itu adalah Nur Muhammad. Ia ibarat percikan pertama dari samudra cahaya yang tak bertepi. Dari percikan itu muncul seluruh alam ruh, kemudian alam materi, hingga akhirnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang mampu memantulkan kembali cahaya itu dalam bentuk kesadaran dan cinta. Maka di dalam diri setiap manusia ada setitik dari nur itu, disebut sebagai ruh ilahi, tiupan langsung dari sumber cahaya pertama. Namun kebanyakan manusia menutupi cahaya itu dengan debu ego, sehingga mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Padahal di dalam setiap hati, Nur Muhammad masih bersinar lembut, menunggu saatnya untuk diingat. Makrifat sejati adalah perjalanan kembali kepada cahaya asal itu. Ketika hati telah bersih dari segala selain Allah, maka Nur Muhammad di dalam diri mulai bergetar, berkilau, dan menuntun ruh menuju asalnya. Cahaya itu bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi yang dirasakan oleh jiwa,
lembut, hangat, dan membawa rasa pulang yang tak bisa dijelaskan. Saat cahaya ini bangkit, seseorang tidak lagi terikat pada bentuk atau nama. Ia melihat kebenaran di balik segala agama, kemuliaan di balik segala makhluk, dan kesatuan di balik segala perbedaan. Karena ia telah mengenal sumber cahaya itu, dan tahu bahwa semua wujud hanyalah pantulan dari satu nur yang sama, Nur Muhammad. Orang yang hatinya disinari oleh nur ini akan berbicara dengan kelembutan yang membawa kedamaian, bukan karena ia pandai berkata, tetapi karena cahaya itu yang berbicara melalui lisannya. Ia tidak mengajarkan agama dengan ancaman tapi dengan kasih. Ia tidak memisahkan tapi mempersatukan. Ia melihat manusia bukan sebagai makhluk yang berbeda-beda, tapi sebagai cermin yang memantulkan satu wajah yang sama. Inilah rahasia kenabian, bahwa Nabi Muhammad bukan sekadar sosok manusia pilihan, tetapi manifestasi tertinggi dari nur itu sendiri. Melalui dirinya, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan cara yang paling indah, paling lembut, dan paling penuh kasih. Dan ketika engkau menyadari bahwa Nur Muhammad juga hidup di dalam dirimu, maka engkau mulai mengenal hakikat dirimu sendiri. Engkau bukan sekadar tubuh yang lahir dan akan mati, tetapi percikan dari cahaya yang abadi. Tugasmu di dunia bukan untuk mencari sesuatu di luar, melainkan untuk menyingkap tabir yang menutupi cahaya itu di dalam. Semakin engkau dekat kepada Rasulullah, semakin terang cahaya itu bersinar, sebab beliau adalah cermin utama, di mana Allah menampakkan cintanya kepada makhluk. Maka barang siapa mengenal Nur Muhammad di dalam dirinya, ia telah mengenal rahasia cinta yang paling agung, bahwa segala sesuatu diciptakan bukan karena kebutuhan, tetapi karena cinta. Dan dari cinta itulah seluruh wujud mengalir, hidup, dan akhirnya kembali. Bab 10. Pulang ke Yang Maha. Ada, melebur dalam samudra wujud. Pada akhirnya, semua perjalanan makrifat akan bermuara pada satu titik sunyi. Titik di mana segala bentuk, suara, dan nama melebur ke dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Di sana tidak ada lagi aku dan engkau. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhan. Yang ada hanyalah kehadiran yang mutlak, luas, tak berbatas, dan tak terpecah. Ini bukan tentang kematian jasmani, melainkan tentang kematian ego yang membatasi manusia dari menyaksikan kebenaran yang hakiki. Saat tabir terakhir tersingkap, yang tersisa hanyalah Dia, yang maha ada, yang maha awal, dan yang maha akhir. Ruh yang pulang ke sumbernya tidak berjalan, tidak melangkah, dan tidak mencari, sebab ia tak pernah benar-benar jauh. Yang disebut pulang hanyalah kesadaran yang terbangun dari tidur panjangnya. Ketika kesadaranmu menyentuh samudra wujud ini, engkau tidak lagi merasa menjadi sesuatu yang terpisah. Segala yang engkau lihat adalah Dia dalam rupa-rupa yang tak terhitung. Angin yang berhembus adalah napasnya, cahaya mentari adalah pancaran kasih-Nya, suara burung adalah nyanyian pujian dari alam semesta yang tak pernah berhenti bertasbih. Dalam kesadaran ini, doa bukan lagi sekadar permintaan, melainkan percakapan tanpa kata. Zikir bukan lagi sekadar gerakan lisan, melainkan getar ruh yang larut dalam kehadiran. Segala sesuatu menjadi saksi atas satu hal. La ilaha illallah, tiada wujud yang sejati selain Dia. Ruh yang telah sampai pada titik ini tidak lagi mencari pembuktian, karena ia telah menjadi saksi. Tidak lagi terikat pada bentuk ibadah yang kaku, karena seluruh gerak kehidupannya telah menjadi ibadah itu sendiri. Ia tidak merasa lebih tinggi dari manusia lain, sebab ia tahu bahwa semua adalah satu dalam wujud yang satu. Orang seperti ini berjalan di bumi dengan langkah ringan, tapi auranya dalam. Ia tidak haus pujian, tidak gentar celaan. Ia tidak mendakwahkan dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang menembus hati. Ia menjadi cermin, bukan karena mengajarkan banyak hal, tetapi karena siapapun yang memandangnya akan melihat ketenangan yang memancar dari dalam. Dan ketahuilah, makrifat sejati bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kehidupan yang sejati. Sebab begitu ruh menyadari kesatuannya dengan Sang Maha Ada, ia tidak lantas menghilang dari dunia, melainkan hidup di dalamnya dengan mata yang telah dibuka. Ia masih menapaki bumi, masih mencintai, masih memberi, masih merasakan,
namun hatinya tidak lagi terikat. Dunia baginya bukan lagi tempat asing atau ujian yang berat, melainkan taman rahasia di mana Allah menyembunyikan tanda-tandanya. Ia mencintai manusia bukan karena manusia itu sempurna, tapi karena ia melihat Allah di dalam mereka. Inilah kebebasan tertinggi, kebebasan dari segala belenggu ilusi. Pada akhirnya, semua ruh akan pulang. Sebagian dalam ketidaksadaran, sebagian dalam kesadaran yang bercahaya. Pulang bukan berarti lenyap, melainkan kembali kepada pelukan tanpa batas. Ia bukan perjalanan keluar, tapi penyadaran ke dalam. Saat segala nama terhapus dan hanya satu nama yang tersisa, saat segala suara diam dan hanya satu suara yang berbicara dalam hening, maka engkau akan tahu, engkau tidak pernah terpisah. Segala perjalanan bermuara pada satu kesadaran bahwa yang kita cari di luar, sesungguhnya telah lama berdiam di dalam. Heninglah sejenak. Rasakan napasmu, di sanalah dia, begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kembalilah ke hati, karena disitulah rahasia marifat menunggu untuk disingkap.